Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Devi di channel YouTube Guru SD TV. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita dapat berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan baik dan juga sehat. Anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 1, tema kedua, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, mudah-mudahan nanti kita siap mempelajari materi tersebut dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, coba ya anak-anak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video Ibu berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, coba kalian rapikan dulu tempat duduknya ya, agar nanti kita belajarnya nyaman. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sekarang sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, coba siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Kemarin kita telah mempelajari apa saja ya? Coba ingat-ingat. Iya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang kosakata, cara memelihara kesehatan. Salah satunya dengan cara berolahraga. Nah, agar tubuh kita sehat, sebelum berolahraga kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, nah hari ini kita juga akan belajar tentang kosakata, tapi dalam melengkapi kalimat rupan atau kalimat yang belum tepat. Kemudian kita juga akan mempelajari hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain ataupun sebelum bermain dengan teman-teman kita di luar rumah. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita akan belajar tentang penjumlahan. Anak-anak ini masih ingat kan bagaimana cara menjumlahkan? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, kita akan mendalami pelajarannya pada hari ini. Bagaimana anak-anak Ibu siap? Bagus sekali. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan memilih kosakata yang tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum ataupun saat bermain dan berolahraga dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai materinya. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan ya gambar berikut ini. Nah, di sini ada teman-teman kalian yang sedang bermain apa ya? Nah, coba menurut kalian mereka sedang bermain apa ya? Bermain bola? Oh, bukan ya. Bukan bermain bola, tapi mereka sedang bermain kasti. Waktu istirahat telah tiba. Anak-anak kelas 1 bermain kasti. Tunggu ya, mereka sedang bermain kasti. Mereka bermain kasti yang menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Nah, sekarang tahukah kalian bagaimana cara bermain kasti? Nah, kemudian ada berapa orang ya permainan kasti? Nah, alat apa saja yang digunakan ketika bermain kasti? Nah, coba anak-anak Ibu sudah ada yang tahu? Nah, kalau sudah bagus, kalau belum nanti kita lihat ya
di sini ada berapa orang ya? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya. Karena mungkin yang terlihat pada gambar hanya 9 orang ya. Harusnya bermain kasti itu dimainkan oleh 12 orang ya. Kemudian alat yang digunakan adalah pemukulnya seperti ini yang dipegang oleh teman kalian ini. Kemudian juga menggunakan bola kasti. Nah, yang dipegang oleh Udin ada ya. Bola kasti itu kecil, sebesar genggaman tangan saja ya, tidak seperti bola sepak ya. Kemudian bagaimana cara memainkannya? Yang satu memukul ya, lawannya melempar. Pinter. Nanti setiap regu ada yang melempar, ada juga yang memukul. Nah, teman yang lainnya berlari ke tempat-tempat yang telah disediakan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat mempraktekannya ya di lapangan kelas kita kalau masalah pandemi ini sudah berlalu dan kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Kalau tidak, nanti kalian bisa mempraktekannya di halaman rumah kalian atau di lapangan dekat rumah kalian bersama teman-teman kalian. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan pelajarannya. Kita lihat gambar di samping ini. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar bersepeda, kemudian sepak bola, berlari, main kasti, berenang, dan juga bulu tangkis. Nah, semua jenis olahraga ini dapat menyehatkan tubuh kita. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita pernah membahasnya ya. Jenis olahraganya apa, kemudian cara memainkannya bagaimana, seperti pada gambar ini ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu, tugas kalian di sini sekarang berlatih melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu apa? Kalimat yang belum lengkap atau masih ada yang kurang. Contoh di sini ada Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Menendang apa ya? Nah, di bawahnya ada pilihan kata atau kosakata untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di atasnya. Ada berlari, kasti, berenang, bersepeda, dan juga bola. Nah, Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Menendang apa? Menendang bola. Pinter. Nanti kalian tulis di garis merah ini tulisan atau kosakata bola. Seperti itu ya. Kemudian Siti titik-titik di taman. Nah, apa ya? Kalian cari kosakatanya di bawahnya, sesuaikan dengan gambarnya ya. Siti bersepeda di taman. Pinter. Lani berlari lebih cepat daripada kawan-kawannya. Bagus sekali. Kemudian Edo bermain kasti bersama teman-temannya. Dan yang terakhir, Dayu belajar berenang di dalam atau di kolam yang dangkal. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan. Di sini tugas kalian menceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini. Kalian buat dulu gambarnya, kemudian tulis ceritanya di samping gambarnya. Contohnya, ini gambar apa? Bola. Ini adalah sebuah bola. Bola ini digunakan untuk bermain sepak bola. Kemudian warnanya apa? Ceritakan. Atau bagaimana kalian pernah memainkan bola seperti ini? Atau tidak? Misalkan saya pernah memainkan bola seperti ini untuk bermain bola bersama teman-teman di lapangan. Atau cerita apa saja yang kalian inginkan yang berkaitan dengan gambar di sampingnya. Seperti itu ya. Kemudian kalian lihat gambar yang kedua dan juga ketiga. Lakukan seperti yang tadi kita lakukan, buat dulu gambarnya kalau bisa.
Kalau tidak apa-apa, tidak usah dibuat gambarnya seperti gambar sepeda ini ya. Tidak usah dibuat gambarnya, kalian langsung saja ceritakan tentang sepeda. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini Ibu mau bercerita tentang apa yang harus dilakukan atau yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat bermain atau berolahraga. Kita simak dulu ceritanya ya. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, kalian masih ingat tidak? Apa yang akan dilakukan Benny? Kemudian apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Bagaimana sikap Benny dan kawan saat bermain? Nah, coba ya. Kalian lihat permainan yang tadi. Nah, Benny sedang bermain bola kasti. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan sebelum bermain bola kasti? Kemudian apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain? Dan apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Nah, coba kalian ingat-ingat. Pada pertemuan sebelumnya juga kita pernah ya mempelajari tentang aturan bermain atau berolahraga. Nah, yang pertama yang dilakukan Benny adalah memastikan dirinya aman. Contohnya ketika di rumah dia menyiapkan alat-alat yang akan nanti digunakan ketika bermain ataupun berolahraga. Kemudian memasang alat pengamanan seperti pelindung lutut dan juga pelindung siku agar ketika nanti jatuh tidak terluka ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan sebelum bermain? Memastikan tempatnya aman. Misalkan kalau lapangannya ada batu-batu atau ada benda-benda berbahaya, disingkirkan dulu ke pinggir ya. Dan jangan lupa sebelum kalian berangkat atau keluar dari rumah, pamitan dulu kepada orang tua kalian. Kalau misalkan orang tua kalian tidak ada di rumah, pastikan rumah dikunci atau pintunya ditutup rapat ya. Kemudian ketika bermain, apa yang harus dilakukan? Nah, kalian harus bermain dengan jujur dan juga gembira. Tidak boleh curang, tidak boleh bermain kasar. Kemudian tidak boleh marah ketika kalah dalam permainan. Dan yang paling penting sebelum bermain ataupun berolahraga harus pemanasan. Nah, pintar sekali ya. Harus melakukan pemanasan agar otot-otot kalian tidak sakit. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Sebelum olahraga kita harus memastikan diri kita aman. Kemudian melakukan pemanasan, memastikan rumah juga aman dan berpamitan kepada orang tua. Itu yang boleh dilakukan. Apa yang tidak boleh dilakukannya? Tidak boleh dilakukan ketika di rumah nih. Tidak menyiapkan diri kita aman, misalkan tidak memakai pelindung. Kemudian membiarkan rumah terbuka ya, pintunya dibuka, tidak ditutup lagi. Kemudian tidak pamitan kepada orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Kemudian saat bermainnya, ketika bermain apa yang boleh dilakukan? Kita harus bermain dengan jujur. Kemudian memastikan tempatnya aman. Kemudian tidak boleh curang dan harus menaati aturan permainannya atau aturan berolahraga, dan jangan lupa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ketika bermain apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, kita tidak boleh bermain dengan curang, tidak boleh marah ketika kalah, tidak boleh bermain kasar ataupun berkata
boleh keluar dari aturan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita juga jangan bermain di sembarang tempat. Pastikan tempatnya aman ya. Nah, bagus sekali. Itulah aturan ataupun hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum bermain ataupun saat bermain dan berolahraga. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, kita akan mempraktekkan salah satu permainan. Kalian boleh mempraktekkan permainan apa saja yang kalian sukai, tapi di sini Ibu punya contoh permainan kasti. Nah, Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Berapa banyak orang ya dalam satu kelompoknya? Nah, banyak pemain dalam satu kelompok, ada 12 orang. Nah, seperti itu ya. Permainannya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak Ibu nanti buat permainannya ya. Kalian buat videonya sedang bermain dengan teman kalian. Permainannya apa saja yang kalian inginkan. Paham ya? Nah, kita lanjutkan pelajarannya, yaitu berlatih menjumlahkan. Ayo mengingat kembali bilangan 5 sampai 10 seperti pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian lihat gambarnya, kemudian tulis angkanya di dalam kotak. Angka berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian tulis angka 5. Nah, lakukan seperti itu sampai yang ada gambar kasti atau pemukul kasti. Paham ya? Gampang ya? Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan. Coba kalian hitung gambarnya. Yang baju merah ada 1. Kemudian yang memakai baju biru ada 4. Kita tambahkan 1 ditambah 4 sama dengan 5. 1 ditambah 4. Jadi jumlahkan menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian bisa menggunakan jari tangan kalian untuk menyelesaikan masalah penjumlahan. Seperti itu ya. Kalian lakukan seterusnya sampai selesai. Nah, sampai gambar bendera dan juga tong sampah. Bisa ya? Nah, setelah semuanya selesai, kalian bisa membuat gambarmu sendiri. Kalian mau menggambar apa di sini? Jumlahnya berapa? Kemudian buatlah penjumlahan di bawahnya. Misalkan kalian membuat gambar bola. Bolanya ada 1 yang berwarna hitam dan 1 berwarna merah ya. Jadi 1 tambah 1 ataupun 1 berwarna putih hitam ya, atau hitam putih. Kemudian di sini ada 9 yang berwarna kuning, yaitu bola kasti. Nanti kalian buat penjumlahannya 1 tambah 9 sama dengan 10. Atau bagaimanapun terserah ya. Yang penting kalian senang dan gembira melakukan pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Nah, tugas orang tua di rumah mendampingi anaknya selama melakukan pembelajaran, khususnya dalam melakukan permainan dan juga berolahraga. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita telah selesai mempelajari materi tema 1, materi tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Coba anak-anak Ibu ingat-ingat lagi, hari ini kita telah belajar apa? Yang pertama tadi kita telah mengingat kembali jenis-jenis olahraga seperti pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita juga telah melengkapi kalimat rumpang, bagus. Dan kedua, kita memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sebelum bermain ataupun saat bermain dan berolahraga ya. Dan terakhir, kita telah melakukan penjumlahan atau menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Alhamdulillah. Anak-anak yang Ibu sayangi,
Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi pelajaran hari ini dan juga bisa memanfaatkannya ya. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.